Oke, teman-teman, teman baik di Indramayu, baik di manapun berada, kita kembali lagi dengan bincang-bincang santai bersama pengacara kita, pengacara kontroversial kita, Pak Haji Ruslandi. Kenapa kontroversial? Kenapa kontroversial? Iya, Kang Andri kenapa nyebut kontroversial? Menurut saya, menurut saya gini, kontroversial itu kadang pengacara itu normatif dijalankan dengan pekerjaannya, penanganan kasusnya, ya kan? Tapi Kang Haji Ruslandi ini bagi saya punya karisma tersendiri untuk penanganan kasus yang memang menurut orang itu tidak bisa tertangani, apalagi kasus itu lagi dibicarakan sama masyarakat luas ini menjadi isu-isu yang memang luar biasa. Nah, ini menurut saya jadi kontroversial. Kenapa saya bilang kontroversial? Ada yang pengacara handal, ya kan? Ada pengacara ini. Cuma saya menurut penilaian saya Kang Haji ini kontroversial. Itu. Terima kasih predikatnya. Yang penting bisa berkontribusi terhadap permasalahan orang. Ya. Nah, ini Kang Haji, saya ada sedikit informasi yang dibuat bahwa Kang Haji ini kan banyak menangani permasalahan hukum yang memang ya tadi menurut saya kontroversial juga. Ya kan? Jadi ada dari stigma masyarakat bahwa tentang perspektif hukumnya tentang matel, ya kan, terus tentang tentang matelan. Nah, terus sekarang ini yang lagi ramai ini kan lagi ada pemilihan di Kabupaten Indramayu ini, Kang Haji, untuk pemilihan kepala desa ya, untuk UU ya. Nah, ini kan ada sudah selesai. Cuma yang menurut informasi juga Kang Haji ini memang lagi menangani UU salah satu kepala desa ya. Pemilihan yang memang ada kejanggalan tersendiri dan kemenangannya pun sangat sangat tipis ya Kang Haji ya. Iya, selisihnya dari beberapa perhelatan pemilihan UU di beberapa desa ini termasuk yang salah satunya, tapi beberapa yang lain juga ada yang selisihnya lebih kecil dari yang saya tangani. Nah, ini dari pandangan saya Kang Haji dengan menerima kasus seperti ini sampai dengan penanganan hukumnya ya kepala desa itu ke Pak Haji Ruslandi itu seperti apa sih Pak Haji? Sampai bisa ditangani gitu nih? Ya. Jadi kalau persoalan kenapa sampai saya ditangani, tentu karena saya membuka kantor ya. Karena saya membuka kantor pengacara yang bisa diakses oleh siapapun gitu kan, pemohon keadilan, warga masyarakat manapun bisa mengakses kantor hukum saya, bisa langsung komunikasi, dan memang itu diperuntukkan untuk pelayanan hukum gitu, untuk memberikan layanan hukum seluas-luasnya sepanjang memang ada problematika hukum gitu. Termasuk saat ini adalah yang disampaikan Kang Andri ini pasca pemilihan UU serentak kemarin tanggal 10 Desember gitu. Jadi dari beberapa keberhasilan gitu ya, saya mengucapkan apresiasi lah terhadap semua stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Indramayu, kemudian jajaran kepolisian, jajaran TNI gitu kan, dan semua yang terlibat di dalam perhelatan demokrasi pemilihan umum serentak ini berjalan umumnya kondusif gitu kan, berhasil secara demokratis gitu, secara umum ya, secara luasnya gitu, berhasil tanpa ekses yang berarti lah, tanpa adanya kerusuhan, tanpa adanya hal-hal yang negatif gitu. Bahwa kemudian ada menyisakan beberapa persoalan, yaitu
sepanjang ada koridor hukumnya, ya tentu mereka mencari pengacara gitu kan. Nah kebetulan salah satu calon kubu di Desa Cibereng ini mengakses komunikasi dengan saya gitu kan, bisa mempertemukan dengan saya untuk mengemukakan hal-hal yang menjadi permasalahan yang bersumber pada ketidakpuasan. Tentu kalau di dalam pesta demokrasi, pesta politik, baik tingkat presiden, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, bahkan pemilihan legislatif pusat dan daerah, kalau ada persoalan yang diproses secara hukum, pasti sumber awalnya adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini merupakan gimmick psikologi dari orang yang ikut berdemokrasi. Itu umum. Maka sebenarnya bukan ledekan gitu kan. Sebenarnya di kehidupan sosial kita ini kan, ini karena tidak puas, karena kalah ya memang itu. Bukan karena dipukul, bukan karena kalah, tidak puas, tapi ada ketidakpuasan itu yang memang ada relevansinya gitu dengan beberapa problem-problem yang bisa diproses secara hukum. Nah, kebetulan di Desa Cibereng ini ada yang setelah saya analisa gitu kan dari beberapa yang disampaikan oleh klien saya gitu, dari puluhan dugaan pelanggaran yang disampaikan ke saya, lalu saya analisa dan saya sortir gitu. Beberapa hal karena apa? Kalau dijadikan semacam pengaduan semua, delik pengaduan semua misalnya gitu kan, itu kan kita membuktikannya juga harus banyak. Semakin banyak kita menuduh gitu, maka semakin berat juga kita dan semakin banyak juga kita harus membuktikan. Maka saya verifikasi, saya inventarisir, ketemulah beberapa hal yang memang ketika saya menyampaikan untuk ini bisa tidak dibuktikan, bisa Pak? Oh ya. Karena kalau tanpa bukti saya tidak mau bergerak, tidak mau berpura-pura ini sebagai persoalan, gitu, kecuali ada bukti. Dari dugaan tersendiri apa sih? Dari Cibereng yang secara umum itu terjadi di beberapa TPS itu tidak ada daftar hadir. Daftar hadir itu tidak ada. Ya. Jadi validasi antara orang yang memilih dengan data daftar pemilih tetap, daftar pemilih yang memang memiliki hak secara konstitusional itu tidak terdeteksi karena memang secara formil tidak ada daftar hadir. Formil ini kelaziman gitu kan. Secara materialnya ini orang siapa yang coblos gitu. Memang orang mungkin bisa mengenali namanya orang satu desa ya, ini tidak ada suara bangsa gitu. Oh ya, sama bukan ya mungkin. Ya, tapi kan itu secara subjektif ya. Orang mengenali orang. Tapi juga kan kita masuk ke kerangka material gitu, kerangka pemikiran material secara hukum gitu. Ya udah mah formil nggak terpenuhi, tidak ada daftar hadir kan. Padahal di TPS lain ada misalnya. Yeah. Tapi di beberapa TPS itu tidak ada. Kan biasanya kita kalau ada nih surat undangan, datang ke TPS. Saya sendiri sebagai pemilih di desa saya, di Desa Babakan Jaya, itu saya mengisi daftar hadir. Ada aksennya. Iya, Ruslandi, ini TPS-nya. Itu kan. Itu salah satunya. Secara rinci biar nanti prosedur. Berarti ini yang di Cibereng ini kan dimenangkan lagi oleh incumbent ya, kalau nggak salah ya, Kang Haji ya? Iya, bukan incumbent jadi. Yang unggul di sana itu incumbent tapi sudah lewat satu periode yang lalu. Oh, yang berarti ini periode yang tertunda ya. Tertunda satu periode. Dulunya pernah nyalon, nyalonkan lagi ya. Iya. Tapi sudah jeda satu periode. Nah, ini tahapan dari penuntutan Kang Haji sendiri untuk kliennya ya. Ini kan baru tingkatan mana? Oh iya. Jadi sebenarnya peluang untuk pengaduan perselisihan itu kan tertuang di dalam pasal 67 Pergub nomor 30 tahun 2025 tentang pemilihan UU serentak Kabupaten Indramayu. Juknisnya lah, pedoman dasarnya gitu. Diatur oleh Pergub gitu. Nah itu tertuang di dalam pasal itu. Jadi ada kewajiban dari bupati untuk memutuskan
Nah, jadi polemik ini, persoalan ini selama 30 hari kerja. Nah, dengan cara Bupati membentuk tim yang terdiri dari beberapa instansi gitu. Ada mungkin bagian hukum Setda gitu kan, kemudian dinas yang menangani persoalan desa, DPMD, dan yang lain. Jadi tim ad hoc ini dalam rangka untuk memberikan klarifikasi, jawaban, dan bisa saja nanti menyimpulkan, menghasilkan rekomendasi yang nanti tetap Bupati akan memutuskan dari hasil kerja tim ini. Dari pandangan hukum kan Sudah kita laksanakan persidangan kemarin, persidangan ad hoc ya. Jadi sudah dari pengaduan kami gitu, itu sudah digelar sidangnya di aula Pemda. Sudah. Tinggal tim mungkin nanti akan merumuskan hasil tindak lanjut daripada konfirmasi dan klarifikasi pemeriksaan ad hoc ini. Dari pemerintah kabupaten sendiri yang nanti dalam penerapan pemilihan kepala desa ini ya, ini menurut pandangan hukum Kang Haji ini apa sih? Apakah ada kekurangan? Apa memang sudah memang selarasnya seperti itu menurut Kang Haji? Pandangan hukumnya. Dari realita praktek yang dilaksanakan oleh panitiaan ya, karena panitia ini juga resmi dibentuk oleh BPD gitu kan, untuk menggelar perhelatan demokrasi yang sangat sensitif di tingkat desa. Jadi payung hukumnya sudah ada. Dari semua payung hukum ini, baik payung hukum kelembagaan, payung hukum sebagai prosedur tata laksana kerjanya mereka, TPS, KPPS tentu berpedoman pada sumber-sumber hukum yang disediakan gitu. Namun kembali yang namanya interpretasi. Jadi interpretasi ini bagaimana orang mengartikulasikan, mendefinisikan suatu makna hukumnya, baik secara eksplisit tertulis di situ maupun secara implisit. Nah ini kan namanya interpretasi ya. Kita sesuai alam pemikiran kita, sesuai kasarna pemikiran hukum yang kita miliki. Bisa saja Kang Andri membaca ketentuan hukum ini sesuai dengan pemikiran Kang Andri, sesuai dengan kedalaman ilmu pengetahuan masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin saya juga berbeda. Jadi interpretasi ini yang kemudian ketika diterapkan itu membawa ekses gitu. Karena semuanya dianggap normatif gitu. Nah, tapi karena kesalahan interpretasi ini maka menimbulkan kelalaian gitu dalam penerapan kaidahnya, dalam penerapan normatnya. Karena menurut saya begini gitu. Itu kulpa ya. Berbeda, kulpa ini maksudnya delik rupa tanpa kesengajaan. Apalagi ketika ada dolus dalam ilmu pidana, ada mensreanya, ada unsur kesengajaan, mensiasati gitu kan kaidah-kaidah teknis di lapangan demi keuntungan diri dan kelompok. Ini mensrea, ini etikat, ini kehendak batin gitu. Kalau ada seperti itu ini pelanggaran. Nah ini banyak kan informasi yang di luar ya. Ini tentang konsentrasi politik ini kan luar biasa kan, baik dari pemilihan kepala desa, ya kan dewan, ataupun yang lainnya. Ini kan banyak indikasi bahwa kecurangan itu ada, ya kan. Dan yang memang yang kurang berkenan ini kan sampai dengan ada tadi ya pengajuan sampai dengan ke PT UN atau yang lainnya ya. Ini penerapan ini biasanya kan bias kan, ya kan? Biasanya seolah-olah gini, kami ngikuti ya kan peranan dari hukum yang ada, kami adukan ya kan, tapi pemerintah sendiri yang mengadakan ini anggap ini ya apa ya, sekedar mainan saja gitu. Mewadahi perasaan orang. Nah itu ya. Menampung aja gitu. Nah, menurut Kang Haji ini ada konsekuensi hukumnya. Oh gitu kan? Ya menurut Kang Haji gimana? Ini banyak tuh masyarakat. Jadi itu memang hanya untuk adem-adem lah. Harus jadi sidang, adem supaya persoalan ini merasa ditangani. Betul. Ini ada kitab hukumnya. Karena pintu hukumnya masih ada setelah ini. Kalau 30 hari Bupati wajib memutuskan apakah ini dramatisasi gitu kan, drama aja supaya ini tidak emosi gitu kan. Ditampung. Bisa. Nggak taunya udah keputusan tetap
yang menang yang enggak. Nah, Nanti keputusan bupati, ya. ini saya udah rencana gugatan, akan saya PT-kan. Siap. Karena keputusan bupati ini merupakan keputusan administrasi Ya. pejabat gitu kan, yang bisa digugat. Ya. Jadi ada pintu hukumnya. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Gitu. Ya. Nanti ada apa di peradilan tata usaha negara Ya. yang nanti menguji gitu. Ya. Karena konsekuensinya nanti bisa saja membatalkan. Bisa saja itu ya. Tergantung Bisa nanti, saja tuh masyarakat. bisa saja. Jadi tergantung saya nanti membuktikan, kemudian meyakinkan majelis hakim tata usaha negara sehingga berkesimpulan gitu kan untuk memutuskan pembatalan SK Bupati. SK Bupati tadi ya, ya, keputusan Bupati terhadap calon PU definitif ya, dan terpilih gitu kan. terpilih tadi. Dan SK Pelatih bisa saja. Sudah ada jurisprudensinya, sudah ada yang sudah dibuktikan. Sudah ada ya. Sudah ada. Itu rahasia. Nah ini Maksudnya masyarakat. kejadian yang kubu yang terpilih nggak dilantik, kemudian yang dilantik adalah orang lain sudah ada. Namanya jurisprudensi. Jadi putusan terdahulu sudah. Sudah ada. Tergantung nanti bagaimana peradilan tata usaha negara lagi-lagi ya berkekuatan hukum. Sudah berkekuatan hukum sehingga ini menjadi alat untuk bupati kepala daerah untuk membatalkan. Karena sudah ada bukti-bukti yang ada. Sudah melalui putusan kan. Ya. Karena apa? Ini di satu sisi 40%-nya hukum ya. Ya. 60% ini politis. Jadi hati-hati bupati daripada nggak mau lah saya nanti dampaknya popularitas saya, Iya. kan, elektabilitas saya. Ya. Adalah. Tapi kalau ada putusan pengadilan, siap kalau ada putusan pengadilan. Karena apa? Saya punya Dasar. gitu kan. Ya. Saya hanya menyampaikan putusan pengadilan melaksanakan. Nah, betul masyarakat nih. Apa kata Kang Haji? Ini kan banyak yang punya pemikiran bahwa pengaduan itu hanya sekedar euforia kita aja ya bahwa udahlah itu pemilihan udah selesai ya kan, tidak ada pengaduan, nah ujung-ujungnya ya abu-abu kan seperti itu. Nah ini itu ada konsekuensi hukumnya ya yang memang jelas. Kalau memang data itu ada ya kan, bukti itu ada. Nah ini Kang Haji lebih kepada penyelesaiannya seperti itu. Iya. Tapi percaya ke saya kalau ini semuanya kerangka hukum. Ya. Jadi tidak ada demonstrasi yang macam-macam gitu kan dengan tidak sesuai dengan koridor hukum gitu, semuanya dipergunakan melalui sarana hukum. Apapun nanti keputusannya ya kita hormati keputusan hukum. Oh gitu ya. Baik keputusan hukum yang hukum politik ya dari bupati yang masa waktu 30 hari ini seperti apa rekomendasinya atau keputusan peradilan tata usaha negara. Oh gitu. Jadi jangan khawatir perkara ini tidak ke PT UN, pasti ke PT UN. Pasti lanjut ke sana ya Mas. Oke. Nah, untuk masyarakat Cibereng khususnya yang kemarin ditangani sama Pak Haji Ruslandi, ya, banyak-banyak berdoa, ya kan. Terus kita semangat. Kalau memang ini hal baik, ya kan aja. Kalau memang ini bukti kejujuran masyarakat yang ada, ya kita buktikan nanti dengan hasil yang maksimal. Ya. Nah itu untuk informasi yang kami berikan pada masyarakat perihal pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Indramayu. Nah ini ada informasi lagi Kang Haji. Ini yang sangat meresahkan ini kan bagi masyarakat informasi udah mungkin ke nasional ya kan, mengenai mata elang Kang Haji. Mata elang ini kan menurut saya ya memang pekerjaan yang memang dia harus lakukan ya kan, dari posisi finance tertentu ya kan kepada mereka. Tapi apa sih Kang Haji prosedur-prosedur mata elang ini yang kira-kira memang nyaman untuk di masyarakat dan finance itu juga yang merasa bertanggung jawab gitu. Menurut Kang Haji bagaimana prosedur hukum Kang Haji? Jadi mata elang ini sebenarnya istilah kan, istilah yang saya juga sering mendengar gitu. Ya istilah yang lahir dari sosial masyarakat itu sendiri gitu kan, untuk mengidentifikasi pergerakan sekelompok orang gitu kan. Ya sebenarnya mereka lebih tepat disebut debt collector ya, debt collector atau bagian penagihan gitu terhadap
hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dijalin dengan tampikan. Si debt collector ini ya mungkin material lebih spesifik kepada kendaraan ya, pada mengikut pada undang-undang fidusia. Jadi undang-undang fidusia ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Jadi sebenarnya mereka adalah perusahaan jasa penagihan yang memang legalitasnya ada, dibentuk oleh peraturan. Jadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ini kan pasca reformasi dibentuk ya undang-undang ini. Jadi untuk mengatasi krisis ekonomi ketika itu, sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi tumbuh saat itu ketika Indonesia sedang mengalami degradasi ekonomi gitu. Nah, diharapkan dengan undang-undang fidusia ini orang bisa memiliki kendaraan sehingga bisa memobilisasi dirinya lebih optimal lagi dalam bekerja, dalam berusaha gitu. Kalau ada kendaraan mereka bisa produktivitasnya menjadi menunjang gitu, daripada mereka tidak punya kendaraan gitu. Nah, diterbitkanlah skema kredit dan pengambilan. Kalau sebelumnya kan tidak ada. Sebelumnya kita orang Indonesia kalau ingin memiliki kendaraan ya harus lunas, biasa beli lunas gitu, cash, tanpa adanya fasilitas kredit. Nah, itu lahirlah hubungan hukum antara debitur dengan kreditur, di mana ada penerima fidusia dan pemberi fidusia gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian itu lalu ada beberapa peraturan itu kan nih kan. Jadi beberapa POJK, peraturan otoritas jasa keuangan yang menunjang gitu. Salah satunya adalah pendirian perusahaan. Nah, sebenarnya kalau melihat undang-undangnya jelas ya. Jadi kita sebagai debitur, orang yang melakukan pembelian dengan sewa beli gitu bahasanya kan, dengan angsuran kredit, ada tenor beberapa pilihan di situ. Ini kan kita punya kewajiban untuk mentaati aturan itu sendiri, karena induknya pasti 1320 untuk perikatan kan, kemudian utang piutangnya 1475 kita undang-undang perdata. Jadi semuanya diatur oleh kerangka hukum. Nah, kemudian di dalam undang-undang fidusia juga diatur sanksi-sanksi. Ketika debitur ini mengalihkan barang fidusianya tanpa sepengetahuan finance, tanpa sepengetahuan kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan, ini jelas salah. Misalnya menggadaikan, gitu kan. Memindah tangankan itu kan luas ya. Bisa menggadaikan ke orang, gitu kan. Bisa menjual, apalagi menjual gitu kan. Artinya dia sudah menghilangkan barang fidusia sebagai jaminan fidusia. Nah, ini jelas ada pidana, ada sanksi pidana. Nah, kemudian ketika debitur ini juga melakukan kelalaian atau tidak memenuhi prestasinya, sebaiknya ya mereka diperlakukan sebagaimana orang yang lalai dalam menunaikan prestasinya. Mereka diberikan peringatan, somasi gitu kan. Lalu lagi-lagi ini harusnya dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi ya, tetap bahwa benda fidusia ini harus ada melekat pada debitur. Adapun debitur prestasi gitu kan, lalai dalam melaksanakan prestasi, ini dia harus diingatkan gitu bahwa ada lalai. Nah, lalu dimintakan persetujuan untuk barang fidusianya diserahkan. Kalau tidak, berarti ada pintu hukumnya, harus dilakukan proses peradilan untuk melakukan sita terhadap barang fidusia itu. Tidak mengambil di lapangan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu nanti dia akan terkena, lepas dari perikatan perdata gitu kan, masuk kepada ranah pidana. Perampasan itu. Perampasan sebagaimana 368 kan, 368, 365 gitu kan. Kita undang-undang hukum pidana yang hari ini tidak berlaku lagi setelah hari ini. Sudah tidak berlaku lagi itu tahun baru ini. Berarti bukan 368. Iya. Soalnya nanti untuk perampasan. Ada perubahan. Masalah. Tapi tetap perbuatannya ada. Perbuatannya ada. Perbuatan manusia harus diatur dengan undang-undang. Cuma pasalnya berbeda. Jadi tidak boleh, karena tidak mungkin ya finance atau kreditur itu memberikan surat tugas kepada orang yang di lapangan yang disebut materi untuk merampas atau bahasanya mengamankan dalam apa? Pengamanan itu sudah aman kok, kecuali ya
Ya. Kecuali debitur ini nakal. Barangnya sudah tidak ada pada dirinya. Dijual lah. Dijual. Ya. Bahasa Indrawanya dilengek. Dilengek Gitu kan. Ya. Dijual, dipindah tangankan, yang entah kemana tidak ada tanggung jawabnya, itu udah pidana. Udah laporkan aja finance atau kreditur melaporkan setelah terjadi penggelapan. Sebagaimana pasal 36 khusus di Undang-Undang Fidusia. Berarti finance itu tidak sekonyong-konyong memberikan surat penarikan itu kepada jasa mata tadi ya? Saya rasa redaksionalnya bukan penarikan, bukan. Dia hanya untuk mengingatkan, mengingatkan bahwa itu Ruslandy, debitur, Anda ini sudah tidak store nih. Sudah berapa bulan nih? Gitu misalnya 1 tahun atau 10 bulan, itu diingatkan. Bagaimana nih solusinya? Sekaligus juga ditawarkan, apakah ingin melakukan restrukturisasi kredit, gitu, dengan perpanjangan tenor, dengan mengurangi beban, barangkali dari angka angsuran yang sekarang ini tidak sanggup gitu kan, karena kerjaan dan sebagainya gitu kan, karena usahanya menurun, orang kan problemnya macam-macam gitu. Nah, maksudnya seperti itu ya? Dilakukan restrukturisasi. Jadi tidak lantas ada di mana gitu langsung ditangkap, itu udah kriminal, udah pidana. Ya kayak di jalan-jalan tuh ya. Kan jadi debt collector itu tugasnya mengingatkan. Anda ini sudah lama nih nggak store gitu kan. Dengan cara yang baik, gitu. Bukan cara berhubungan dengan kegiatan-kegiatan intimidatif gitu kan. Dengan nada tinggi, kekerasan, sangat, penting itu yang seperti itu. Kita negara hukum. Nah ini menurut Kang Haji dalam posisi timbulnya eksesnya konflik. Gitu ya? Iya, makanya kan sering ya terjadi seperti itu di jalan gitu kan memalukan. Nah ini kan ada informasi nih Kang Haji yang menurut kami ya, kayak misalnya dari finance ini kan biasanya mencari barang tersebut, ini kan tadi ada penawaran Kang Haji dapat surat peringatan ya kan, peringatan itu. Nah biasanya juga Kang Haji ini menurut informasi, apakah benar sih dari finance sendiri itu biasanya menawarkan kalau memang ini barang mau diambil karena itu kreditnya macet ya kan, nah kita tawarkan nih posisi dari ini ada pembiayaan berapa ya kan, ada misalnya mobil harga 20 juta misalnya Kang Haji ya kan itu biasanya tuh dia menawarkan kepada yang punya mobil ya kan, karena debitur itu karena macet ya, ini Pak uang ini ada uangnya ya kan, ini sekian 20 juta, nah ini mohon kalau memang ini barang sudah tidak bisa ya kami ambil. Itu benar nggak sih Kang Haji? Ya tadi mohon kan? Ya. Baru mohon kan? Baru mohon. Kalau yang dimohon tidak mau ya jangan. Gitu ya Kang Haji ya? Nah, itu padahal ada duit tuh. Ya ada duit, tapi kan tetap harus melalui permohonan kan? Iya. Mohon Pak, betul. Kalau tidak sanggup ini ada uang pengembalian. Betul. Mungkin DP-nya yang dulu, sama angsuran yang sudah berjalan diterima. Tapi kan sifatnya mohon, jangan maksa. Gitu ya? Kalau maksa udah masuk pemerasan. Nah itu, ya kadang ini jarang terjadi sih Kang Haji. Itu kan ada posisi hal baiknya. Kami dari sendiri menyadari sudah nggak sanggup, sudah tidak sanggup, dan oh iya sih ini kok finance baik gitu kan, menawarkan dengan DP dikembalikan. Nah akhirnya ya udah dengan dia baik yang menyerahkan barang itu gitu. Tapi kalau memang benar dari finance dari finance tadi kan berarti permohonannya dikabulkan oleh si debitur. Nah itu dia sepakat nih. Nah ini yang terjadi kan enggak Haji, ya ini maaf nih, ya kan duitnya nggak ada, ya kan dipaksa tarik barang tersebut, ya kan dengan kekerasan, apalagi dengan mengintimidasi yang lainnya. Nah itu kan memang benar-benar fatal ya Haji ya, salah ya dari itu. Salah kayak gitu. Nah, itu bisa dilaporkan ya Haji? Iya bisa kan, kan saya pernah menjadi pengacaranya Pak Matel kan, yang di Widasari dulu kan. Di sidang bisa. Oh bisa itu? Di ponis juga. Ada ponisnya. Tenang kan Haji? Ada, boleh di direktori putusan ada pengacara saya. Itu biasanya berapa kali sih Haji kalau kena seperti itu? Iya 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun. Tuh masyarakat, ini Kang Haji ini luar biasa ya. Ini saya berharap teman-teman yang di luar sana kalau memang posisi baik, ya lebih baik kita posisi baik ya Kang Haji ya. Iya. Jangan kalau misalnya diri lah. Kalau misalnya memang sudah tidak sanggup gitu kan, tapi barangnya masih ada ya, masih dipergunakan gitu kan, apakah motor ataukah kendaraan roda 4, ini masih ada. Jadi jangan sekali-kali punya keberanian untuk memindahkan, menggadekanlah gadenya ini untuk bayar. Gitu.
Ya kan kalau namanya ekonomi kan kita nggak tahu ya. Ya, betul. Nanti di sana digadaikan 30 juta, memang misalnya 30 juta ini untuk stok. Ya. Tapi kan untuk kebutuhan harian juga ada. Iya. Akan nanti berjalan stimulan gitu kan. Betul. Akan ada rezeki yang baik di 3 bulan ke depan Iya. gitu, atau 6 bulan ke depan gitu. Iya. Belum tentu wallahu. Jadi Iya. sebaiknya kalau memang sudah sulit nih untuk melakukan slot keuangan kita gitu kan. Panggil aja finance-nya Datang aja ke finance atau biasanya ada kontaknya kan, kita Iya. ngobrol gitu. Iya. Bagaimana nih solusinya? Saya Iya. sebenarnya masih ingin melanjutkan, tapi kemampuan bulanan saya maksimal. dikurangi lah. Iya. Bisa itu restrukturisasi. Bisa. Restrukturisasi namanya. Bisa ya. Bisa. Daripada kita mengambil langkah sendiri yang bertentangan dengan itu. Ya, nih masyarakat, kalau memang masyarakat ini buta tentang hukum finance ya kan, ataupun memang tidak ada keberanian, bisa langsung hubungi Pak Haji Rustani juga, nanti dibantu lah. Jadi saya itu pernah menjadi penasihat hukum Ya. oknum debt collector Ya. yang merampas kendaraan di jalan. Pernah sampai sidang. Wow. Dan saya juga pernah menjadi klien yang menghilangkan Mobil tersebut. Iya, nggak satu, banyak. Wow. Nah ini kontroversialnya di situ ya. Iya. Nah ini luar biasa. Jadi banyak kan, modusnya banyak. Iya. Nah, yang jelas mereka memindahkan secara ilegal. Iya. Ini kan pidana juga, di sidang juga, divonis juga. Artinya hukumnya berjalan. Iya. Luar biasa. Nah ini Solusinya. mudah-mudahan masyarakat yang baik-baik saja lah yang ngaji ya, jangan terlalu Komunikasi yang paling penting. ya, komunikasi yang baik dengan finance-nya, ataupun nanti bisa pendampingan hukumnya ya dari orang-orang yang memang sudah biasa ya kan menjalani hal itu. Nah ini tentang materi yang ngaji ya. Ya. Saya berharap juga ya teman-teman yang memang pekerjaannya seperti itu jangan sampai nanti berubah sikap ya, jadi bumerang ke kita sendiri yang ngaji ya, karena itu ada hukum pidananya menurut yang ngaji kan tadi kan. Nah ini satu lagi Kang Haji, saya nih informasi di masyarakat gini ya Kang Haji ya, kadang saya nih sebagai masyarakat ya kan mengenai hukum di kepolisian ya kan, saya ini kadang menjadi saksi ataupun tidak menjadi saksi, tapi tiba-tiba hal itu kami dipanggil Haji, ya kan? Kami dipanggil, ada praduga yang tidak bersalah, ya kan? Tiba-tiba permasalahan itu menimpa kepada kami, ya kan? Yang tidak mengerti hukum. Nah ini menurut Kang Haji ini seperti apa Kang Haji? Apakah kami ini memang salah? Apakah memang saya kan tidak melakukan perbuatan misalnya, ya kan? Tapi tiba-tiba Pak, sebelumnya pernah diperiksa? Tidak, Kang Haji. Tidak pernah diperiksa, cuma jadi saksi ya kan? Jadi saksi, ya kan, bahwa ini harus ada saksi ini. Kok tiba-tiba kami merasa disudutkan ya kan dengan bahasa hal itu. Nah ini yang ketidaknyamanan untuk kami masyarakat yang buta hukum Kang Haji. Menurut Kang Haji gimana tuh Kang Haji? Apakah bisa dilerai atau bisa di ini? Jadi gini, saya menjelaskan secara general aja ya, tidak usah masuk ke pasal-pasal. Jadi orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini adalah orang yang seseorang atau barang siapa yang patut diduga gitu. Sedikitnya dengan 2 alat bukti yang cukup dan dengan keadaan tertentu seseorang ini bisa menjadi tersangka. Oleh karena keadaannya menjadi tersangka. Jadi biasanya orang yang melakukan, ada sih kadang-kadang orang lupa berbuat salah gitu. Tapi jarang. Umumnya orang berbuat salah ingat ya kan? Jadi sekarang itu penyidik kan semakin memperbaharui tentang pelaksanaan daripada pedoman teknis gitu kan dalam rangka pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, kita bicaralah yang sudah masuk tahap penyidikan ya, atau berdasarkan LP gitu kan, laporan polisi ada kualifikasi A dan B gitu. Orang ini mungkin dari keterangan saksi yang lain itu sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan seorang ini sebagai tersangka dengan 2 alat bukti gitu ya. Alat bukti yang diyakini oleh penyidik bahwa seorang ini diduga keras melakukan tindak pidana. Maka tidak usah dipanggil dulu gitu, sebagai saksi.
mereka akan diamankan, langsung diminta keterangan. Tapi jangan lupa bahwa akan ada pemeriksaan saksi terlebih dahulu. BAP saksi, walaupun dia tersangka, tapi pasti diperiksa dulu sebagai saksi. Nah kemudian dilakukan persesuaian dengan kesaksian yang lain, dengan alat bukti yang relevan, dengan peristiwa pidana dan perbuatan daripada yang bersangkutan, sehingga kesimpulan bersangkutan memang sudah cukup, sudah cukup untuk ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Jadi gitu. Jadi bisa saja saya dipanggil mendadak gitu kan, karena penyidik sudah memeriksa yang lain. Gitu. Yang lain. Iya, kita nggak tahu dong. Mana tahu kita ada Andri diperiksa, Mas Taufik diperiksa, gitu kan. Katanya mereka memang menyaksikan perbuatan saya gitu, secara faktual, gitu, secara nyata. Saya pikir Mas Andri belum diperiksa, yang lain belum diperiksa, ternyata sudah. Gitu. Tinggal saya saja yang sebagai pelaku utamanya, gitu, seperti itu. Sehingga ya saya udah nggak bisa kemana-mana, gitu, untuk mengakui perbuatan saya karena hak ingkar itu memang ada, Jadi orang itu boleh saja tidak mengakui gitu, perbuatan, tapi penyidik punya alat bukti yang cukup, kesaksian yang relevan, dan dirinya sudah sulit untuk menghindar dari persangkaan itu. Nah itu karena prasangka kami kan sebagai saksi ya, padahal kami ini ingin kebenaran kan, ya kan, saksi itu kan ingin menyaksikan bahwa itu dia bersalah, itu karena masyarakat kan kadang timbul takut ya Haji, ya dengan adanya peristiwa kayak gitu, bahwa nggak mau saya jadi saksi, ya kan nanti. Jadi ada yang mungkin yang ini adalah saksi yang meringankan ya. Dalam bahasa hukumnya ada cat gitu. Jadi ada cat ini atau saksi yang meringankan bagi orang yang disangka atau terdakwa, itu justru diminta oleh majelis hakim di persidangan. Saya sering sebagai penasihat hukum ditawari oleh hakim, gitu, oleh majelis hakim, Pak penasihat hukum silakan barangkali ada saksi yang meringankan. Tapi saksi yang meringankan ini harus relevan, gitu, harus qualified, gitu. Kualitas saksiannya. Yang bagus lah. Misalnya ada alibi. Pada saat jam tempus yang waktu yang disangkakan, Mas Andri ini atau pelaku ini sedang mancing sama saya di perairan, misalnya Karangturi, Karangsong. Jadi kejadian itu bukan ini pelakunya, karena pelaku itu lagi mancing sama saya. Itu alibi, alibi yang bisa kalau seperti itu buat saya meringankan, pasti membenarkan bahwa posisi dia lagi mancing, bisa bebas, bisa berisprah, bisa orang bebas dari tuntutan pidana. Karena ada saksi yang meringankan yang menyebutkan bahwa terdakwa ini pada jam yang sama itu sama saya lagi mancing. Tapi harus betul, kalau nggak betul nanti kena kesaksian palsu juga. Benar. Mengada-ada gitu kan, untuk melindungi orang yang salah gitu. Kena juga dia nanti. Kalau memang jadi saksi ya memang harus melihat dan mendengar gitu. Jadi kadang masyarakat kan mau dijadikan saksi takut kan Haji, ya kan? Saya nggak mau Ya memang resikonya loh. Saya nggak mau kayak gini gitu kan. Nah, ini padahal ya kalau memang kita benar ya udah jadi saksi aja kan Haji ya. Itu tidak ada tuntutan yang lain kan. Yang penting apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan ingin membela, mengurangi sangkaan gitu. Itu yang harusnya justru menjerat diri. Siap. Gitu. Nah itu masyarakat ini alhamdulillah kita ada edukasi sedikit tentang pandangan hukumnya Kang Haji, ya perihal tadi pemilihan kepala desa dan tentang mata elang, ya dan saksi yang memang baik memberatkan maupun yang meringankan ya Kang Haji ya. Nah jadi jangan takut-takut masyarakat untuk menjadi saksi. Ya kalau memang benar terangkan saja. Dari pihak jasa. Gitu ya ada ya. Nah ini Kang Haji ada sedikit pesan-pesan Kang Haji baik dari yang pemilihan ibu kemarin ya kan ataupun yang Martel dan masyarakat yang memang tadi untuk menjadi saksi biar sedikit dia berbuat tapi untuk bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Jadi untuk pemilihan kubu ini ya lagi-lagi saya apresiasi karena memang kondusif. Siap. Baik sebelum maupun setelahnya ini kondusivitas terjaga. Ini terima kasih kepada stakeholder, pihak pengamanan terutama kan. Ya sehingga teruslah gitu kan kita melatih diri untuk berdemokrasi yang baik gitu kan semua pihak.
masyarakat, dia gitu. Selalu ada yang ditinggalkan gitu kan, apakah itu positif, apakah itu negatif. Yang negatif ini diperbaiki ke depan gitu kan, karena masih banyak perhelatan demokrasi yang membutuhkan keterlibatan kita warga masyarakat. Yang kedua, persoalan Martel ini, ya saya pikir dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kan, terjadi konflik gitu. Yang terakhir di Kalibata, segera berubah cara gitu kan, melakukan pekerjaan lebih soft lagi, lebih menghormati hukum gitu. Hukumnya ada kok. Atau ya meninggalkan cara-cara yang seperti itu, karena pasti timbulnya konflik. Dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang punya hutang juga harus konsekuen. Itu. Kadang-kadang Martel ini bahasanya, ya kamu aja hutang, nggak bayar. Iya. Padahal ya karena dipancing suruh hutang kadang-kadang. Iya, betul. Sales gitu kan menawarkan ini dan itu kemudahan. Tadi orang tergerak untuk hutang kan. Betul. Dan kalau tidak ada kredit, kalau tidak ada hutang, ekonomi mandek. Perguliran perputaran ekonomi jadi terhambat gitu. Maka berterima kasihlah kepada orang yang berkredit. Jangan disalahkan. Betul. Bahwa ada penurunan income sehingga lalai store, lalai prestasi, itu diingatkan. Dan ada pintu hukum. Klimaksnya lagi-lagi pintu hukum pengadilan. Untuk menyita itu banyak prosedurnya. Harus izin segala macam baru terbit. Memang capek, memang tidak efektif. Ya memang seperti itu. Harus dilakukan gitu. Harus mau rugi gitu. Jangan maunya untung saja. Ini kreditur juga seperti itu. Nah kemudian orang yang memang tiba-tiba, saya rasa sih tiba-tiba menjadi tersangka ya, pasti ada perbuatan, ada latar belakang. Sehingga kita harus introspeksi lah, introspeksi. Kemudian ya kita menghormati hukum, toh lagi di KUHP yang baru ini, jadi peluang untuk merehabilitasi itu peluangnya luas. Kantor pengacara banyak, hubungi pengacara yang terdekat di lingkungan Anda tinggal. Banyak mereka yang sudah terlatih di luar saya gitu kan, yang bisa untuk mintai bantuan hukumnya, pelayanan hukumnya. Kalau yang tidak mampu datang ke pengadilan, ada pos baku. Syaratnya surat keterangan tidak mampu dari desa. Gitu. Nah, sekali lagi untuk para PU yang terpilih, saya harap rangkulah warga masyarakat. Ini yang dulu kayak gitu. Bukan cuma yang kemarin berkeringat mendukung yang terpilih, yang tidak terpilih pun rangkul. Karena masyarakatnya sendiri. Layani kepentingan administratifnya sebagai warga sipil. Betul. Jangan ada kesan orang dukung kita apa sulit gawe surat keterangan warisnya, bukan apa dia mau beli kita, tugal kita nih sirah, dendam kita nih sirah. Itu nggak perlu terjadi di peradaban kehidupan Indramayu saat ini. Rangkul mereka, justru itu merupakan investasi politik untuk 5 tahun yang akan datang. Atau berapa sekarang itu 8 tahun. 8 tahun yang akan datang. Kalau kita mendengar mereka, apalagi terhadap orang yang kemarin berbeda pandangan dengan kita, berbeda sikap politik dengan kita, itu jauh lebih baik. Layani mereka, jangan sampai ada penganaktirian masyarakat karena aspek politik yang terjadi 10 Desember kemarin. Pelayanan publik untuk masyarakat masyarakat. Nah itu, oke. Terima kasih pada teman-teman dan masyarakat Indramayu khususnya. Sekian Meteor News bersama Haji Rusandi, bincang-bincang kita lanjutkan. Berbaiklah kepada orang, insya Allah Allah akan jamin kebaikan kita. Terima kasih.